Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok E5 dengan saya Gisela Natania Hartono, NRP 110125005. Perkenalkan, nama saya Ayu Dio Puspita dengan NRP 110 125 154. Perkenalkan, nama saya Zalfa Wirunisa dengan NRP 110125166. Di sini kami akan bahas mengenai methylprednisolon, mulai dari strukturnya dan juga identifikasinya secara kualitatif. Yang pertama adalah profil senyawa, yaitu nama senyawanya methylprednisolon, golongannya kortikosteroid sintesis, rumus molekulnya C22H30O5, bobot molekulnya 374,47 gram per mol. Untuk kegunaannya yaitu untuk antiinflamasi, imunosupresan, dan anti alergi. Yang pertama ada struktur dan identifikasi gugus fungsi. Methylprednisolon sendiri mempunyai beberapa gugus fungsi khas yang menjadi penentuan utama pada uji kualitatif. Yang pertama, ikatan CO, yang kedua gugus karbonil, yang ketiga gugus hidroksil, yang keempat ikatan rangkap, yang kelima C-H alifati. Selanjutnya yaitu identifikasi methylprednisolon secara reaksi kimiawi. Methylprednisolon punya beberapa gugus fungsi khas yang dapat digunakan sebagai penanda identifikasi, yaitu gugus karbonil dan gugus hidroksil. Pada uji gugus karbonil digunakan reagen 2,4 DNPH, yang dimana prinsipnya 2 DNPH akan bereaksi dengan gugus karbonil membentuk senyawa hidrazon, yang ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna kuning oranye. Hal ini menunjukkan bahwa methylprednisolon punya gugus keton pada strukturnya. Selain itu, dilakukan juga identifikasi gugus hidroksil. Gugus OH pada alkohol steroid bisa diidentifikasi berdasarkan reaktivitasnya, misalnya melalui reaksi esterifikasi. Jadi, reaksi kimia ini berfungsi untuk membuktikan keberadaan gugus fungsi tertentu pada methylprednisolon. Nah, selanjutnya kita masuk ke instrumen yang pertama, yaitu ada FTIR. Nah, hasilnya ini tuh berupa spektrum FTIR seperti yang bisa kalian lihat di samping. Dan untuk identifikasinya itu kita lihat dari peak atau puncak yang bisa terlihat atau terbaca. Nah, untuk identifikasi peaknya sendiri itu kita melihat dari bilangan gelombang yang dimiliki oleh gugus-gugus tertentu. Nah, kalau di methylprednisolon sendiri tadi itu udah kita tandain di poin yang pertama. Nah, di sini ada gugus OH, itu kami tandai dengan warna hijau, lalu ada ikatan C dengan H itu di warna biru, lalu ada gugus karbonil atau C rangkap 2O di warna merah, ada ikatan C rangkap 2 dengan C itu di warna kuning, dan juga ada ikatan C dengan O di warna ungu. Nah, selanjutnya instrumen yang kedua yaitu spektrofotometer UV vis. Sebelumnya kita perlu tahu kalau senyawa yang mau diidentifikasi dengan instrumen ini harus mempunyai gugus kromofor, karena instrumen ini sendiri itu dia akan mendeteksi perpindahan elektron atau transisi elektron karena adanya gugus kromofor yang dimiliki senyawa itu. Nah, kalau di methylprednisolon kita bisa lihat ada gugus kromofornya, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, biasanya gugus kromofor itu dia akan menyerap cahaya dan bisa dibantu dengan keberadaan oksokrom yang menempel pada gugus kromofor. Contohnya dari oksokrom sendiri itu adalah OH. Nah, oksokrom ini tuh dia bisa membantu meningkatkan intensitasnya. Lalu spektrum yang kita ambil itu dengan pelarutnya etanol atau pelarut netral, dan di sini bisa terbaca panjang gelombangnya atau lambda max-nya itu di 242 nanometer. Nah, ini tadi bisa terbaca karena adanya perpindahan elektron. Yang pertama itu ada di ikatan C rangkap 2C, itu ada perpindahan elektron dari orbital P ke Pi bintang. Sedangkan untuk di gugus karbonilnya atau C rangkap 2O-nya ini tuh ada perpindahan pasangan elektron bebasnya milik O dari N ke Pi bintang. Yang kelima ada identifikasi kromatografi. Methylprednisolon sendiri bisa diidentifikasi dengan
KLT atau kromatografi lapis tipis. Yang kedua KCKT, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Yang ketiga kromatografi gas. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa metilprednisolon bisa dianalisis menggunakan beberapa metode kualitatif, yaitu reaksi kimia, FTIR, UV vis, dan kromatografi. Hasil reaksi kimia menunjukkan adanya gugus karbonil dan hidroksil. Pada analisis FTIR terlihat adanya puncak khas yang menunjukkan gugus OH, CH, C rangkap O, C rangkap C, dan CO. Sedangkan pada UV vis, metilprednisolon menunjukkan serapan maksimum yang berkaitan dengan keberadaan kromofor pada molekul. Dari keseluruhan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi metilprednisolon secara lebih akurat. Identifikasi kualitatif metilprednisolon memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama untuk menjaga kualitas dan keamanan obat. Yang pertama, untuk kontrol mutu bahan baku, yaitu memastikan bahwa bahan yang digunakan sesuai dengan standar dan benar merupakan senyawa metilprednisolon. Kedua, identifikasi ini bisa digunakan untuk memastikan keaslian obat dan mendeteksi adanya pemalsuan atau substitusi bahan aktif. Dengan adanya metode analisis seperti reaksi kimia, FTIR, UV vis, dan kromatografi, kualitas obat diharapkan dapat lebih terjamin sebelum digunakan oleh pasien.